melalui sifatnya. Itu yang kita perhatikan aja sih. Biasanya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi nanti tetap kita terpusatnya di napas kita. Mungkin seperti itu sih. Karena mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri kan yaitu dikatakan ketika sholat kita tercengang melihat kebesaran Tuhan ya. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, kita menyaksikan Tuhan nih. Karena Sayyidina Ali berkata seperti ini, saya tidak mau sholat ketika saya tidak bertemu Tuhan. Tapi itu tadi saya bilang, yang dikatakan sir rahasia ini sudah tidak boleh diucapkan sih. Kalau ketika sudah tahu dibungkus dengan diam kita yang paham. Yang dikhawatirkan orang yang belum mempelajari ini dikhawatirkan salah paham. Oleh sebab itu kan ya kita dipesan-pesani jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Nabi, jangan sekali-kali. Tapi tahu nih hakikatnya siapa. Ampun siapa ini, nah, yang wujud siapa, yang ada siapa. Berzikir yang hakiki ialah ketika kita sudah berjumpa Tuhan, bukan melapaskan la ilaha illallah, la ilaha illallah. No, laju. Tapi hatinya ke dunia. Itu bukan berzikir, itu melapaskan zikir. Melapaskan itu mengucapkan, beda dengan zikir. Zikir itu ingat. Bagaimana Bapak Ibu ingat? Bagaimana Bapak Ibu bisa beriman? Orang beriman kan harus ingat. Orang ingat berarti harus jumpa dahulu. Bagaimana pian berani syahadat belum bertemu? Belum bertemu Tuhan sudah berani syahadat. Artinya selama ini orang yang belum paham dengan hakikat ketuhanan yang ada di dalam dirinya, syahadatnya palsu. Syahadat di sisi manusia. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menyaksikan syahadat, maka akan bergetar ketakutan kita. Bagaimana tidak takut? Setiap hari yang tadinya belum kenal Tuhan, setiap hari kita maksiat. Artinya maksiat apa? Tidak perlu saya jawab ya. Yang paling halus dikatakan maksiat itu apabila kita merasa terpisah dengan Tuhan. Ketika sendirian akhirnya maksiat, berarti terpisah. Yang terpisah apa? Kesadarannya. Tapi tetap nyatanya bersatu sifatnya. Tuhan kurang baik apa? Ketika kita maksiat, Tuhan masih meliputi dengan daya hidup, tapi dipakai maksiat. Diam Tuhan. Artinya berdiam itu apa? Tuhan mengingatkan dalam kalbu kita, artinya kita tidak mendengar peringatannya. Ya karena itu tadi, hati terlalu kotor, hati terlalu penuh dengan cinta dunia ini lah. Bapak Ibu yang dicintai siapa sih? Saya mau tanya. Masuk Islam sudah syahadat, yang prioritas yang dipentingkan dalam hati Bapak Ibu siapa? Mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami, mungkin harta benda, mungkin mobilnya, mungkin rumahnya, mungkin bisnisnya ya. Karena apa? Kenyataannya kehilangan suami sedih, kehilangan anak sedih,
kehilangan mobil, nah kalang kabut. Nah. Seakan-akan dunia selesai. Mobil hilang, dunia selesai. Artinya apa? Artinya hati kita masih terbagi dengan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu saya sering memberi nasihat, mencintai itu jangan terlalu, sewajarnya aja, biasa-biasa saja. Ada mengajari jelek, Bang. Kalau kita terlalu mencintai berarti kita ingin memilih. Loh, orang pacaran tuh loh, kata-katanya tuh saya geli kalau mendengar tuh. Aku tidak bisa hidup tanpamu, pret. Nyatanya, yang menghidupi kita Tuhan, bukan kekasih kita. Harusnya terbalik, kita harusnya tergila-gila kepada Tuhan. Itulah kita dikatakan majnun. Itu yang dikatakan kita sampai kepada makom kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sampai ndak cinta Tuhan itu loh. Sampean lapar, dimakani. Yuk, siapa mampu mengangkat sendok ini siapa yuk? Sampean haus diberi minum. Sampean pengen jalan dijalankan. Tuhan semua, ya Allah. Sampean bekerja naik motor, bukankah Tuhan itu yang membantu pian? Lah kok tidak terlihat kasih sayang Tuhan? Artinya apa? Mulai sekarang kikis sudah. Kikis. Cinta-cinta itu berhala itu namanya. Pian itu kalau mencintai selain Tuhan itu namanya sampean menduakan Tuhan. Hati-hati. Nanti di akhirat sampean dipertanggungjawabkan. Giliran di akhirat sampean minta selamat. Giliran dunia saja suruh sholat ntar sok. Nanti disuruh ke majelis, nanti kalau sudah enak, kalau sudah nyaman jan. Nanti ntar sok. Mau minta selamat di dunia loh. Kamu menuhankan suamimu, takut sama istrimu. Maksudnya apa? Ketika suami atau istri menghalangi kita menuju kepada Tuhan, artinya itu yang tidak boleh kita turuti. Paham gak Bian? Kalau ada suami melarang sampean sholat 5 waktu, diturutin enggak? Enggak. Kenapa? Harus dilawan. Berarti suami kita menjauhkan diri kita kepada tuh. Nah, berarti ngajak celaka ini. Paham gak Bian? Nah, barang siapa yang melalaikan kita terhadap Tuhan, barang siapa yang melalaikan kita kepada taat kepada Tuhan, jangan dituruti. Paham gak mas saya? Itu nanti dipertanyakan. Hati kita belajar ilmu ketuhanan itu mudah, Bapak Ibu. Yang susah apa? Mematikan ego diri. Ini sudah ketemu Tuhan. Ya Allah. Malam ini alhamdulillah kita sudah bersyahadat hakiki. Malam ini kita sudah dikatakan Islam di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Alhamdulillah. Insya Allah husnul khotimah. Nah, tinggal sekarang kita maju ke medan perang. Di mana perangnya? Di dalam diri kita. Yang diperangi apa? Menundukkan. Nah, memerangi itu bukan membunuh, bukan melukai, menundukkan sifat nafsu kita supaya mau diajak taat kepada Tuhan. Yang tadinya marah-marah sadar, malu sama Tuhan. Yang dibuat marah-marah itu amanah Tuhan, nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, mulut punya siapa? Punya Tuhan. Yang ciptakan Tuhan. Melalui sifatnya yang mengucapkan, yang menyebabkan mulut bisa berbicara, kalamnya
Nah, kita pakai untuk marah-marah, bicara kasar, ya, mendoakan orang, menyumpahi orang, ada kalau belum ada rasa takut di dalam diri kita, artinya kita harus rajin mengaji lagi, harus rajin turun ke majelis. Tidak ada takutnya sama Tuhan. Artinya kan berarti kita menentang amanah Tuhan, ya kan? Semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti. Ada yang mau tidak dihisab? Ada enggak? Nah, maunya ya tidak mau dihisab. Kalau tidak mau dihisab di yaumil hisab, maka hisablah diri kita selama masih hidup di dunia supaya tidak dihisab Tuhan. Artinya dihisab apa? Itu tadi jihad binafsi, menundukkan nafsu kita selama kita hidup. Jangan dituruti nafsu yang tidak baik. Paham kah? Mampu enggak? Nah, berat ya. Nah, berarti lemah. Baterainya harus dicas. Berat sekali nih guru. Saya yang berat ini guru. Saya ini selalu pengen hidup kaya raya, nyaman, umpamanya. Saya pengen jadi orang alim, pengen dihormati banyak orang. Nah, ini mutmainahnya tinggi. Ya? Saya ini pengen disayang-sayang terus sama suami. Artinya menuhankan alu ammah. Kalau seperti di hadis, orang yang menuhankan cinta kasih, dia diumpamakan seperti monyet. Sayang-sayangan, kasih sayang, ya, nafsu, kesenangan badan, ya. Itu yang dipuja, berarti itu yang dituhankan. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan supaya kita sadar. Bisa jadi besok kita berpulang, bisa jadi malam ini yang terakhir untuk kita. Karena tadi pagi saya masang lampu itu, saya dengar pengumuman telah berpulang ke rahmatnya Allah si Fulan bin Fulan. Tadi pagi itu. Yang lusa dengar juga. Entah besok entah lusa pasti ada lagi. Nah, kita berikutnya. Terus yang kita pertanyakan, persiapan kita bagaimana? Itu harus dipikirkan loh. Jangan seperti orang nekat tanpa bekal, dikatakan matinya konyol. Masa bodoh. Nah, artinya kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Ya, masuk kubur kita terpenjara. Masuk kubur artinya kita menyiapkan kesengsaraan kita yang menciptakan kita sendiri. Oleh sebab itu, mulai saat ini ketika kita pulang, niatkan untuk hijrah. Hijrah fisabilillah. Artinya hijrah itu apa kemarin? Masih ingat? Meninggalkan sesuatu hal yang sifatnya tidak baik, karena kita selalu bersama Tuhan. Pian ini, Bapak Ibu ini kalau masih merasa wujud, berarti hidup di dalam kesirikan. Iya kah? Maka sudah dikatakan tadi. Sejak kapan kita tidak mempunyai wujud? Ayo saya tanya, pelajaran ini tadi masih ingat kah? Sejak kapan kita dikatakan tidak mempunyai wujud? Sejak Tuhan tajali. Sejak Tuhan berwujud, kita sudah dikatakan Adam, artinya tiada. Nah, berarti mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.